Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktu ibu-ibu. Nah, di sini kami adalah dari kelompok 6 akan melakukan penyuluhan mengenai kesehatan dalam lingkup keluarga. Nah, sebelum melakukan penyuluhan, kami akan melakukan perkenalan diri dulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Fitri Indriani Papising. Perkenalkan, nama saya Tika Veronica Bulo. Saya Wanda Haji Jafar. Saya Fadila Makalawak. Saya Listia Perlawasari Sudai. Saya Destri Arifana Batagi. Nah, itulah perkenalan singkat dari kelompok kami. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada teman saya untuk melakukan penyuluhan. Nah, jadi di sini kami kan sudah membuat 3 pokok pembahasan materi, yaitu yang pertama mengenai kesehatan dalam lingkungan keluarga. Lalu ada juga masalah kesehatan yang sering terjadi dan cara menjaga kesehatan dalam lingkungan keluarga. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Kesehatan dalam lingkungan keluarga, yaitu adalah pengetahuan tentang keadaan sehat fisik, jasmani, dan sosial dari individu atau orang-orang yang terdapat dalam satu keluarga. Jadi antara individu dengan yang satu dengan yang lainnya itu saling mempengaruhi atau saling melengkapi dalam lingkar keluarga untuk mencapai derajat kesehatan keluarga yang optimal. Kesehatan keluarga itu penting untuk dijaga dan diperhatikan karena keluarga yang sehat menjadi cikal bakal bangsa yang sehat. Nah, keluarga yang tidak menjaga kesehatan dalam lingkungan keluarganya sudah pasti akan mendapatkan masalah-masalah kesehatan. Beberapa masalah yang sering terjadi, yaitu yang pertama ada nyeri sendi. Ibu-ibu di sini ada yang mengalami nyeri sendi, Bu? Jadi itu sering terjadi. Itu sering terjadi. Tiap malam jaga bawah itu ayam. Banyak aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari dapat menyebabkan terjadinya nyeri sendi. Timbulnya nyeri sendi yang paling umum yaitu di lutut, pergelangan kaki, dan sekitar itu. Di lutut. Apa itu? Makan malam dengan lutut. Nah, nyeri sendi ini disebabkan karena otot yang keseleo atau tegang karena terkilir, biasanya karena terkilir. Pengobatan awal untuk keseleo dan tegang meliputi mengistirahatkan bagian yang terluka, lalu bisa juga untuk terapi es dan perban untuk kompres dan menstabilkan sendi. Selanjutnya ada juga sakit kepala. Nah, semua orang pasti pernah merasakan sakit kepala. Masalah kesehatan ini adalah gejala umum yang terjadi akibat berbagai kondisi. Sakit kepala adalah keluhan nyeri yang cukup ringan. Namun jika anggota keluarga terlalu sering mengalami sakit kepala ini, tentu saja itu bukan hal yang normal. Selain itu, sakit kepala banyak yang kasih mixer single naik. Apa bisa? Selain itu, tingkat intensitasnya berbeda setiap harinya. Bisa saja hari ini kepala terasa sakit, namun ibu tidak meminum obat, tapi besoknya sakitnya hilang. Pantauan sampai hilang. Nah, sakit kepala ini dia digolongkan menjadi 2 penyebab. Yang pertama sakit kepala primer. Kondisi ini dipicu oleh sakit kepala tegang atau migran migran pada anak. Jadi sakit kepala primer ini dia sering terjadi pada anak-anak. Di
jenis sakit kepala ini dapat disebabkan oleh perilaku sehari-hari yang tidak baik seperti kurang tidur, telat makan, atau pilihan makanan yang kurang tepat. Lalu ada sakit kepala sekunder. Kondisi ini bisa dipicu oleh sejumlah penyakit seperti sinusitis, penyakit flu, penyakit demam, sakit gigi, infeksi telinga, cedera kepala, hipertensi, atau serangan panik. Selanjutnya ada demam. Nah, masalah kesehatan yang sering terjadi adalah demam. Demam adalah peningkatan suhu tubuh sementara dalam menanggapi penyakit atau rasa sakit. Mengalami demam jika suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius itu sudah demam. Biasanya demam tidak akan menyebabkan komplikasi serius. Tetapi demam dengan suhu tubuh di atas 40 atau 41 derajat Celcius itu bisa menyebabkan komplikasi yang serius. Demam juga memerlukan penanganan medis jika berlangsung lebih dari 14 hari. Demam dapat terjadi pada semua tingkat umur manusia, dari bayi hingga orang lanjut usia. Meskipun terkena demam, salah satu hal yang tidak menyenangkan selain dapat mengganggu aktivitas, demam juga membuat susah untuk tidur. Nah, selanjutnya ada juga nyeri haid. Nah, nyeri haid ini ibu sudah kenal dengan dysmenorrhea. Dysmenorrhea itu nyeri haid sering terjadi sekali, membuat ibu-ibu tidak dapat beraktivitas normal. Biasanya nyeri haid terjadi pada hari pertama menstruasi, kemudian mereda pada hari kedua, ketiga. Nah, masalah kesehatan ini umumnya tidak terlalu serius. Tetapi jika nyeri haid ini lebih sakit dari biasanya, itu diharapkan untuk periksa ke dokter. Bisa jadi itu masalah kesehatan yang serius. Nah, kemudian ada sakit gigi. Masalah kesehatan gigi merupakan penyakit paling umum yang dapat terjadi pada semua usia, terutama anak-anak. Umumnya nyeri yang sakit gigi bisa terasa ketika pengidap mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas atau dingin, serta terjadi pada malam hari. Nah, bakteri yang hidup di mulut bertumbuh dengan baik dari gula atau sari dalam makanan yang dikonsumsi. Bakteri ini kemudian membentuk plak lengket yang menempel pada permukaan gigi yang bisa disebut dengan lubang yang ada pada gigi. Nah, itu saja masalah yang terjadi di lingkungan keluarga. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kesehatan dalam lingkungan keluarga? Ya, pastinya yang pertama olahraga secara rutin. Nah, idealnya setiap orang perlu berolahraga selama 30 menit dalam sehari. Namun terkadang menyisihkan waktu untuk berolahraga setiap hari itu sulit dilakukan. Terlebih bila setiap anggota keluarga memiliki rutinitas harian dan waktu luang yang berbeda. Bila keluarga ibu mengalami hal tersebut, yang dimana ibu kan banyak aktivitas tubuh di rumah, jadi cuma ada waktu berolahraga. Nah, ibu dapat meluangkan ibu dapat mencoba menjadwalkan olahraga rutin pada akhir pekan. Setelah itu, pilihlah jenis olahraga yang mudah untuk dilakukan bersama keluarga, seperti jogging, atau untuk ibu-ibu bisa jalan-jalan santai. Lalu yang kedua ada cukupi waktu istirahat. Mencukupi waktu tidur memberi segudang manfaat baik bagi kesehatan, mulai dari menyegarkan pikiran dan tubuh untuk kembali beraktivitas, meningkatkan daya ingat, hingga menjaga kesehatan jantung. Sebaliknya, kurang tidur akibat begadang dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai masalah kesehatan, mulai dari peningkatan berat badan, penurunan daya ingat, sehingga penyakit jangka panjang seperti diabetes, penyakit jantung. Oleh karena itu, guna menghindari risiko terjadinya masalah kesehatan tersebut, setiap anggota keluarga perlu memenuhi waktu tidur atau istirahat sesuai kebutuhannya masing-masing, yaitu 7-9 jam untuk orang dewasa dan 10-13 jam untuk anak-anak. Setelah itu, jaga kebersihan tubuh. Nah, menjaga kebersihan tubuh dengan baik merupakan salah satu cara paling efektif untuk melindungi diri dan orang yang ibu sayangi.
dari serangan berbagai macam penyakit seperti diare, kudis, dan masalah kesehatan lainnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan tubuh adalah mandi, keramas secara teratur, menyikat gigi 2 kali sehari, memotong kuku, mengganti baju setelah beraktivitas di luar ruangan, serta mencuci tangan dengan benar, terutama sebelum makan dan setelah keluar dari WC. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar utama rumah yang jarang dibersihkan bisa terjadi sarang kuman dan hama penyakit seperti tua, tikus, berkembang biak. Hal ini dapat membuat keluarga akan lebih mudah terserang penyakit. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk membersihkan rumah, seperti mengelap perabotan dan furnitur, menyapu ngepel lantai, dan membersihkan area dapur. Setelah itu yang terakhir, konsumsi makanan sehat dan nutrisi. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengasah makanannya sendiri dapat memperoleh asupan nutrisi yang baik dibandingkan orang yang sering membeli makanan siap saji. Hal ini karena saat memasak makanan sendiri di rumah, ibu dapat menentukan bahan makanan jenis nutrisi dan cara memasaknya sesuai dengan kebutuhan setiap anggota keluarga. Meski demikian, bukan berarti ibu dan keluarga tidak boleh mengkonsumsi makanan siap saji sama sekali. Boleh, tapi jangan sering-sering. Nah, itulah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan keluarga. Meskipun terkesan mudah, tetapi diperlukan komitmen yang tinggi untuk menjalankan berbagai cara menjaga kesehatan keluarga tersebut secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari demi mendapatkan manfaat dalam jangka panjang. Itu saja dari saya. Itulah sekian penyuluhan tentang kesehatan dalam lingkungan keluarga. Untuk ibu-ibu, apakah yang ingin bertanya tentang materi penyuluhan kesehatan dalam lingkup keluarga? Silakan. Kalau ibu-ibu ada yang ingin bertanya, Sakit kepala. Ada kan sakit kepala seperti haid. Sakit kaki. Kalau kita sakit kaki apa ada obat? Sakit kepala dan ada itu. Sakit kepala itu kaki. Itu sewajar antara ada kan sakit kepala sebelum haid? Kalau sebelum apa itu haid kok marah-marah apa itu? itu karena peningkatan hormon. Itu sakit kepala sebelum haid begitu lagi? Iya, DP hormon meningkat jadi Sakit kepala. Siapa lihat doi ibu langsung dulu. Langsung lancar haid. Ya, ada. Ya, mari kita. masih ada untuk ibu-ibu yang ingin bertanya. Baiklah, sekian hasil penyuluhan dari kelompok kami. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami melakukan penyuluhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.